perkenalan diri, penyampaian visi misi dari dilema TikTok Shop. Ya, dengan kurun waktu 5 menit. Tentang penutupan aplikasi oleh pengemudi yang tidak sesuai dengan Permendag nomor 31 tahun 2023 pasal 21 ayat 2. Oke, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Pro terkait dengan isu yang ada. Sini kami akan membawakan sebuah visi dan misi kita, yaitu ingin menyetabilkan perekonomian di Indonesia dengan memajukan dan mengembangkan UMKM di Indonesia. Kita juga memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, membuka peluang kerja terhadap rakyat-rakyat yang mempunyai UMKM usaha mereka. Yang kedua, memberikan pelatihan dan juga pengembangan diri dalam UMKM di Indonesia. Ya, visi-misi dari tim Kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Kontra. Di sini kami akan menyampaikan visi misi kami. Yaitu yang pertama, visi kami ialah memajukan ekonomi dan pendapatan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Misi kami menstabilkan perekonomian para masyarakat Dan memudahkan para masyarakat itu mendapatkan barang yang apa yang mereka dapat tanpa harus keluar dan mengeluarkan tenaga, cukup mengeluarkan cukup mengeluarkan kuota dan tangan saja. Jadi kita dibuat enak dengan menggunakan aplikasi TikTok Shop tersebut. Di sisi lain, juga kita tidak perlu berhadapan face to face, tapi cukup dengan aplikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya senang memberikan waktu untuk saling menyangga atau memberi pertanyaan kepada lawan dengan durasi 3 sampai 5 menit yang berjalan selama kurang lebih 20 menit. Sesuai dengan misi itu menstabilkan UMKM di masyarakat dengan cara bertransaksi tanpa face to face. Nah, itu sesuai dengan Permendag nomor 31 tahun 2023 pasal 21 ayat 2 tentang perundang-undangan e-commerce. Kan tidak harus melalui platform media sosial tersebut, yaitu TikTok Shop. Ada platform lain seperti Shopee, Lazada, Tokopedia yang secara resmi sudah berizin dengan Permendag nomor 31 tahun 2023 pasal 21 ayat 2. Bagaimana? Yang ada di sini itu menggunakan TikTok dan itu mudah mendapatkan aplikasi tersebut dan paling banyak itu dari TikTok. Maka dari itu mungkin ketika ada TikTok Shop itu akan memudahkan para masyarakat untuk mencari dan membeli barang apa yang mereka inginkan tanpa harus mencari aplikasi-aplikasi lain yang mereka tidak punya. Maka dari itu mungkin sebelumnya tidaklah perlu menuntut TikTok Shop tersebut. Menurut kami sebenarnya TikTok Shop itu bagus, cuma alangkah baiknya TikTok Shop itu lebih untuk mempromosikan barang atau jasa, bukan yang lebih ke jual beli, lebih ke transaksi. Karena ketika transaksi itu diambil alih oleh digital, UMKM di sekitar akan merasa tersudutkan. Wah, aku kok enggak dianggap di sini, malah milih yang lain gitu. Itulah kekurangan
TikTok Shop sendiri. Walaupun di situ bayarnya secara tidak langsung, itu menyebabkan kurangnya kita dalam melatih ekonomi secara langsung. Mungkin seperti itu. Di sini saya melihat berita bahwa Kominfo sendiri sempat usul kepada pedagang UMKM untuk belajar di TikTok Shop. Jadi di sini diterangkan untuk pedagang UMKM itu berjualan lewat platform media sosial. Jadi itu dikutip dari CNN Indonesia. Baik, sebenarnya karena masyarakat Indonesia tidak semua bisa menggunakan sosial media, dan rata-rata untuk pedagang di Indonesia itu biasanya menggunakan sosial media, dan itu tidak semua bisa menggunakan media sosial. Jadi intinya sesuai dengan visi misi kami itu memajukan ekonomi dan pendapatan. Sekarang itu era globalisasi, semua pedagang mau yang jual beli atau yang jasa itu semua dituntut untuk memanfaatkan teknologi. Contoh teknologi itu ya seperti TikTok tadi. Terus izin menambahkan, kemudian juga terhadap dampak UMKM yang seperti dikatakan dari Mas Farid, dari TikTok Shop sendiri, dampak UMKM juga ada dampak positifnya yang sangat besar. UMKM tersebut sendiri itu banyak melalui fitur afiliasi, karena di TikTok Shop itu bukan hanya berjualan tapi ada fitur afiliasi yang hanya bermodalkan cuma mempromosikan dengan video. Nah itu tidak perlu modal, dan itu menurut saya sangat-sangat membantu bagi individu ataupun yang lainnya yang merintis usaha ataupun yang menjalani usaha. Dan untuk fitur afiliasi sendiri itu tidak perlu menggunakan akun yang punya pengikut besar. Pengikut dari nol pun sudah bisa menggunakan afiliasi. Juga dampaknya yang seperti dikatakan Mas Farid, berdampak buruk bagi yang di sekitar. Ada kok dampak positif dari TikTok Shop sendiri. Pasti di era sekarang bagi perintis wirausaha, perintis usaha yang menggunakan TikTok Shop pasti udah bisnisnya itu sangat berkembang. Karena apa? Karena di TikTok algoritmanya itu tidak seperti media sosial yang lain. Di TikTok apa saja video itu bisa muncul ke beranda kalian semua, tidak seperti platform media sosial YouTube ataupun Instagram dan yang lainnya. Menurut kami juga ada penyampaian yang disampaikan oleh Presiden kita, Insinyur Joko Widodo, yang mengatakan bahwa sebab perdagangan online ini dilarang dikarenakan di mana perdagangan berbasis online, penjual bisa bertransaksi secara langsung di medsos, sehingga dapat berdampak anjloknya penjualan UMKM dan perdagangan pasar. Yang awalnya perdagangan pasar atau UMKM itu mendapatkan pencapaian yang tinggi, setelah adanya digital marketing itu adanya penurunan, sehingga masyarakat di sekitar mengalami penurunan ekonomi. Nah, di saat seperti itu kita memiliki dua pilihan. Maksudnya saat kita berdagang seperti biasa, kita juga bisa dagang online. Nah, seperti itu. Jadi seumpama kita lagi sepi peminat, kita buka TikTok Shop, kita live, nah itu bisa. Soalnya
yang pakai TikTok itu sudah banyak. Seumpama ditutup TikTok Shop itu, mungkin pedagang-pedagang online atau TikTok commerce itu atau sebagainya itu malah bisa bangkrut, soalnya kesempatan mungkin hanya di TikTok Shop. Sesuai tujuan kami awal, media sosial ini bertujuan untuk pemasaran, bukan dalam penjualan. Izin enggak? Kenapa nggak diadakannya regulasi tentang pengaturan di TikTok mengenai penjualannya itu? Kenapa harus ditutup? Kenapa tidak diadakannya peraturan lagi untuk mengenai regulasi perdagangan di TikTok? Kan lebih baik itu menurut saya diberikan regulasi itu loh, seperti platform e-commerce Shopee. Di Shopee kan sekarang malahan lebih condong kayak di TikTok loh. Ada fitur afiliasi juga, ada video-video promosinya juga seperti di TikTok. Kemudian Instagram juga mengikuti promosi di TikTok. Kenapa nggak dikasih regulasi mengenai peraturan itu perdagangannya di TikTok? Kenapa malah langsung ditutup? Menurut saya itu mending dikasih regulasi. Ya, menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa medsos dengan e-commerce akan dipisah. Nantinya hanya diperbolehkan untuk mempromosikan barang atau jasa seperti layaknya TV atau sarana publik lainnya. Sehingga nanti ini akan berguna untuk mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis. Pemerintahan juga akan mengatur mekanisme masuknya barang dari negeri maupun luar negeri, sehingga akan adanya list positif dan list negatif, terutama untuk sertifikasi halal ataupun non halal. Itu kedepannya akan adanya sertifikasi, sementara kan belum ada. Maka daripada itu sementara ini masih ditutup, tidak bolehkannya TikTok Shop. Mungkin itu. Untuk transaksi, jadinya perizinan ke Kemendagri itu belum ada, atau pengajuannya itu terlambat, sehingga TikTok Shop itu belum bisa digunakan seperti Shopee. Intinya UMKM harus lebih maju. Menyangka mengenai pemerintahan yang harus maju tanpa adanya digitalisasi. Kalau ini loh, sekarang kan pasti kalian menggunakan e-commerce untuk belanja. Apa dengan ditutupnya TikTok Shop, kalian semua pedagang-pedagang UMKM apa berpengaruh juga? Pastinya kan masih banyak e-commerce lain loh. Nah itu kan apakah sesuai tujuan gitu? Terus kenapa kalau malah harus ditutup? Kenapa nggak sebaiknya belajar TikTok Shop aja untuk UMKM yang katanya menurun pendapatannya? Sama menambahi, justru banyak UMKM yang jualannya itu laris manis, ya karena adanya social e-commerce itu tadi, dia tidak punya dampak negatif apapun, tapi justru dampaknya besar sekali terhadap UMKM sendiri. Untuk tadi kenapa harus ditutup ya sesuai dengan tadi karena TikTok Shop tersebut terlambat atau belum mendapatkan perizinan dari Kemendagri mengenai transaksi tersebut. Jadi ya karena TikTok Shop sendiri tidak memiliki izin berdagang sebagai platform e-commerce yang sesuai dengan regulasi di Indonesia. Itu adalah penyebab TikTok Shop tersendiri ditutup. Sesuai dengan perintah Menteri Zulkifli Hasan tadi,
tadi kan adanya, apakah ada perizinan seperti tadi, akankah TikTok Shop dibuka kembali? Jika dibuka kembali, lalu apa gunanya memblokir TikTok Shop saat ini? Lalu apakah tidak melihat aplikasi lain, contohnya Instagram? Dan apakah sesuai dengan tujuan Anda untuk memajukan UMKM jika TikTok Shop dibuka kembali? Oke, tujuan sesuai dengan tujuan awal. TikTok Shop ditutup karena belum memiliki izin perdagangan di platform e-commerce. Kenapa IG Instagram masih dibuka? Instagram sebagai media sosial hanya mempromosikan barang atau jasa. TikTok sendiri harusnya seperti itu, harus mempromosikan barang atau jasa. Izin menyanggah. Berarti jika perizinan sudah diberikan, TikTok Shop akan dibuka kembali. Dan saya izin menyanggah sekali lagi. Untuk Instagram itu saya lihat bukan cuma untuk promosi, tetapi juga sering dipakai untuk pembayaran. Hampir mirip seperti TikTok Shop, tetapi untuk videonya itu memakai Reels. Izin menambahkan, saya juga tidak setuju kenapa TikTok Shop langsung ditutup begitu saja, karena dengan ditutupnya aplikasi TikTok Shop dampaknya itu bukan terhadap pengguna pedagang itu sendiri, pengguna dari pihak perusahaan atau pedagang itu kan pastinya sudah ada yang mempunyai karyawan, dan karyawan itu gimana depannya, karena ditutupnya TikTok Shop walaupun sementara kan itu kan menghentikan perputaran perdagangan, itu kan pastinya akan ada pengurangan PHK besar-besaran terhadap perusahaan yang kena imbasnya juga. Saya melihat di TikTok juga berdampak terhadap kurir, karena aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia itu sudah memiliki kurir sendiri, dan TikTok masih ke JNT, jadinya barang yang masuk ke pengiriman JNT itu berkurang dan juga berimbas terhadap pengurangan pekerja. Terkait PHK-nya pekerja, TikTok sendiri itu merupakan suatu sosmed yang bisa digunakan untuk mempromosikan barang, sehingga membantu UMKM untuk maju. Untuk e-commerce sendiri, kita udah terlalu banyak e-commerce yang ada di Indonesia, mulai dari LOX, Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Itu kita bisa menggunakan e-commerce yang sudah ada izin dengan Kemendagri dan juga Menteri Informatika Indonesia yang sudah ada regulasinya di Indonesia, sehingga tidak akan terjadinya PHK besar-besaran di Indonesia kalau cuma TikTok Shop yang ditutup. Izin menyangkal untuk pernyataan dari tidak akan terjadinya PHK besar-besaran tersebut. Apakah dari kalian itu ada solusi ketika sudah banyak pegawai dari TikTok Shop yang kena PHK? Apakah kalian ada solusi untuk apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan untuk mendapatkan kembali hak yang mereka punyai? Tambahan, apalagi kan sekarang sudah di era industri 4.0, seharusnya pemerintah lebih mempertimbangkan penutupan TikTok Shop. Izin menambah juga, dengan menutupan TikTok Shop secara tidak langsung, kalian telah mematikan usaha masyarakat secara tidak langsung. Lalu jika semua harus memakai perizinan, bagaimana dengan contohnya kita yang ingin memulai usaha yang harus memakai perizinan yang
ribetnya seperti apa, kan tahu sendiri seperti apa itu ribetnya. Ya, belum lagi ada yang sistem calo juga kan kita nggak tahu di dalamnya kayak gimana. Itu bagaimana solusi dari izin menjawab, kalau menurut saya akun TikTok yang TikTok Shop yang menjual barangnya di TikTok Shop, menurut saya tidak hanya menjual barangnya di TikTok Shop, karena banyak sekali toko-toko di TikTok Shop itu yang menjual barangnya juga di aplikasi-aplikasi lain seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Mungkin pedagang yang ada di TikTok Shop bisa berpindah di Shopee atau Lazada atau yang lain. Memang benar ada platform-platform lain seperti Shopee dan lain-lain. Tapi kan dari kita semua di kalangan muda ini kebanyakan main HP lewat platform TikTok. Dan juga omset terbesarnya pedagang itu sendiri kan pasti dari TikTok Shop, karena TikTok Shop itu paling beda di antara lainnya karena di pengaturan TikTok sendiri, karena algoritmanya beda juga. Pasti omset terbesarnya kan di TikTok Shop. Jadi kalau TikTok Shop ditutup pasti berdampak juga terhadap perputaran dagangannya. Izin menjawab, kan sebelumnya ada duluan Shopee daripada TikTok Shop, dan untuk para pemuda Indonesia menurut saya cepat mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti tren-tren. Jadi kalau seumpama TikTok Shop ditutup, mungkin mereka beralih lagi ke Shopee bisa, karena awalnya itu duluan Shopee daripada TikTok Shop. izin nyangga, kalau tadi kan ada bilang duluan Shopee terus kan, berarti tidak boleh dong ada aplikasi lain yang memanfaatkan e-commerce seperti tadi. Orang yang lebih dulu dari Shopee itu ada, contohnya Alibaba, berarti Shopee tidak boleh dong? Maksud saya karena Shopee bukan izin menjawab, bukan karena itu karena perizinannya Shopee sudah memiliki perizinan dan TikTok Shop belum sesuai dengan pernyataan dari Kementerian. Sesuai pertanyaan saya tadi belum dijawab ya. Jika perizinan sudah diberikan, apakah TikTok Shop kembali akan dibuka? Lalu jika dibuka kembali, apa gunanya kalian memblokir TikTok Shop saat ini? Ketika sudah adanya pemisahan positive list dan juga negative list seperti sertifikasi halal atau lainnya, itu akan memudahkan dari TikTok Shop untuk perizinan di Kemendagri, sehingga TikTok Shop sendiri dapat membuka peluang membuka kembali TikTok Shop, asalkan semuanya sudah teratur mekanisme dari masuknya barang dari luar maupun dalam negeri. Kenapa harus memblokir TikTok Shop? Kenapa tidak membuka TikTok Shop dan pihak TikTok Shop mengurus perizinan? Kenapa harus memblokir terlebih dahulu? Karena untuk sementara saat ini ekonomi Indonesia yang masih menurun, sehingga rakyat-rakyat di Indonesia yang mempunyai UMKM itu merasa tidak berguna, merasa tidak bisa berdagang, apalagi terutama untuk orang-orang tua yang tidak bisa menggunakan digital, itu sangat tersusah. Saya menambahkan dari pernyataan tersebut, kan ini TikTok Shop belum punya perizinan ya tentang transaksi dan penjualan. Nah itu tuh selama belum diizinkan ini kan, kalau semisal dibuka, ini bakalan mobilitas barang yang diimpor ataupun mobilitasnya dari tempat satu ke tempat lain itu belum ada data di pemerintah. Jadi begitu. Jadi resikonya tuh di situ. Nanti nggak ada. Izin menambahkan, sebenarnya bukan hanya negara Indonesia saja yang melarang untuk adanya TikTok Shop ini. Negara luar juga melarang menggunakan TikTok karena
kenapa Indonesia baru merespon sekarang, sedangkan negara-negara luar itu sudah lama merespon tentang TikTok Shop ini? Selain kasus e-commerce, negara-negara lain luar juga melarang TikTok karena faktor keamanan yang sangat rendah. Belum terjamin. Belum terdapat perizinan, makanya kenapa kita harus mencontoh negara-negara lain? Kenapa kita tidak membuat suatu regulasi sendiri seperti yang saya bilang tadi? Kenapa tidak kita buat 2 jalur berjalan sambil ya kalian enak ngomong satu kali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kayak kita jalan sekalian mengurus perizinan dengan memperhatikan keamanannya, itu jauh lebih efektif daripada harus menutup ini. Dengan menutup ini secara tidak langsung kita juga mengurangi pendapatan para masyarakat yang memiliki e-commerce di TikTok Shop. Tambahan, katanya kan UMKM kena dampak. Apakah UMKM yang pelaku UMKM yang umurnya 40 bisa menggunakan Shopee? Izin menjawab dari Mas Arsi dulu. Bukan hanya perihal perizinan yang kita permasalahkan di sini. Pertimbangan kami, aplikasi TikTok sendiri mempunyai algoritma yang tidak dikuasai oleh platform, sehingga tidak sesuai dengan yang diterima oleh publik, sehingga itu menyebabkan menguatkan kami untuk memberhentikan TikTok Shop sendiri. Yang tidak dikuasai platform yang dimaksud seperti apa? Boleh minta penjelasannya? Contohnya mulai dari beranda TikTok dan juga lain sebagainya. Boleh minta perinciannya? Mungkin kurang jelas bagi saya. Izin menjaga juga mengenai algoritma TikTok. Menurut saya malahan itu berdampak sangat positif karena algoritma TikTok sangat berdampak positif untuk promosi itu. Promosi apapun itu, mengenai perdagangan juga, mengenai info juga. Sekarang malahan info-info lebih update di TikTok daripada yang lainnya. Menurut saya mengenai algoritma tersebut lebih cepat. Terus izin menyambung juga, bukan hanya di TikTok Shop, bukan hanya di Instagram, tetapi kadang juga di Facebook juga hampir mirip seperti TikTok Shop, tetapi tidak memakai video, lebih ke arah promosi langsung jual kayak gitu. Sebelumnya apakah saya boleh minta yang tadi penjelasan tentang algoritmanya tadi untuk lebih rincinya, agar kita bisa berpikir oh algoritma seperti ini loh yang belum. Tim kontrak untuk algoritma TikTok itu yang dimaksud sistem kompleks desain yang mengatur penampilan ketertarikan penonton. Jadi apakah TikTok itu udah membatasi ketertarikan penonton itu sampai mana dan enggak untuk melihat itu sampai mana, kan belum gitu. Oh berarti untuk penjualan itu ada pengaturan soal melihat kayak maksimal berapa gitu. Berarti secara tidak langsung apakah itu termasuk promosi? Jika promosi kan harusnya kan semua orang bisa melihat. Jika semua dibatasi, apakah itu termasuk promosi? Izin menjawab. Kan promosi itu ada iklannya ya. Nah, dari iklan tersebut belum ada pengawasan tersendiri ya dari pihak TikTok. Jadi itu alasan untuk diberhentikan. Apakah ada alasan lain ataukah cuma iklan? Ataukah cuma keamanan untuk iklan atau untuk yang lain? Karena belum ada penyaringan dari Kementerian Kominfo iklan yang ada di TikTok Shop. Bagaimana jalannya TikTok Shop, iklannya sebagaimana, itu belum ada penyaringan pada Kominfo, sehingga membuat kita semakin kuat untuk menghapusannya TikTok Shop. Saya ulangi lagi ya, yang saya tanyakan itu bukan cuma iklan. Maksudnya, apakah cuma iklan saja yang dipermasalahkan?
Atau ada hal lain yang dipermasalahkan? Sampai ditutup seperti itu. Kan pasti kan ada kayak permasalahan lain kan? Nggak mungkin cuma iklan aja. Kembali lagi pada izin. Karena TikTok Shop belum mempunyai izin dan masih memiliki keamanan yang sangat rendah. Izin menjelaskan mengenai pendapat yang tadi ya, mengenai dampak TikTok Shop bagi UMKM yang tidak bisa menggunakan e-commerce. Kalau gini, kalau ada pembelajaran online dan sini ada juga pasar offline, pasti kita dengan adanya teknologi kan otomatis menggunakan pasar yang online. Karena apa? Karena lebih praktis juga. Barangnya pun tidak beda jauh loh antara pasar online dan pasar offline. Kenapa dari pihak pasar online offline tersebut tidak mengadakannya improvisasi mengenai barang yang mereka jual? Kan dengan adanya improvisasi dengan barang yang mereka jual bisa mungkin menarik pelanggan. Contohnya mungkin di toko tersebut memiliki barang yang dijual atau memiliki barang yang unik yang tidak ada di toko-toko lainnya baik online maupun offline. Kan kalau adanya improvisasi tersebut kan bisa meningkatkan penjualan bagi toko tersebut. Izin menyangga juga, kan dari tadi kan mempermasalahkan soal para orang-orang tua yang tidak tahu soal e-commerce, tidak tahu cara memakai teknologi. Kenapa tidak diadakan pelatihan untuk memakai teknologi? Sedangkan era globalisasi terus berjalan. Era sekarang ini ada di era 4.0. Jika kita terus memakai cara itu dan jika kita terus memberatkan masalah di situ, kapan Indonesia akan maju? Kapan Indonesia akan seperti negara-negara lain? Kapan Indonesia akan menjadi negara yang maju dan kapan Indonesia akan berkembang lebih baik lagi? Sedikit menyangga, dalam hal ini kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan agar kemampuan mengimbangi teknologinya dalam tadi pelatihan UMKM. Izin menambahkan, karena belum ada pemukulan rata informatika di seluruh Indonesia, itu yang menyebabkan belum ada sosialisasi digitalisasi di marketing tersebut. Contohnya di pelosok Papua dan lain sebagainya. Karena belum adanya penyamarataan sehingga belum adanya sosialisasi. Izin, itu kan para orang tua pasti mempunyai anak, iya kan? Contohnya remaja yang di era milenial saat ini, pasti tidak mungkin mereka tidak memegang HP. Contohnya saat pandemi COVID kemarin, kita juga memegang HP dan mempunyai sinyal internet yang bagus. Kenapa para orang tua tidak memanfaatkan itu dan tidak meminta tolong pada anak mereka untuk mempelajari, untuk belajar tentang masalah e-commerce atau teknologi saat ini? Di sini faktor usia. Tidak semua usia ingin mempelajari digital. Tidak semua usia ingin mempelajari hal yang harusnya dipelajari saat ini. Banyak orang tua yang udah saya sudah tua, nggak cukup mempelajari lagi. Lebih ke akhirat, bisa jadi seperti itu. Di sini kami juga mempunyai alternatif yang bisa dilakukan oleh penjual yang dulunya berjualan di TikTok Shop. Penjual tersebut tetap bisa mempromosikan produknya di aplikasi tersebut, aplikasi TikTok. Namun proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tidak dilakukan secara langsung di TikTok Shop seperti di Instagram, Facebook dan sebagainya. Proses jual beli menggunakan instrumen lainnya seperti WhatsApp. Selain itu promosi di media sosial, tapi transaksinya di aplikasi lain seperti WhatsApp itu. Apakah WhatsApp sudah memiliki perizinan tentang transaksi tersebut? WhatsApp nggak punya, tapi kan beralih ke aplikasi lain yang sudah perizinan e-commerce begitu. Untuk perantara awal mengenai hal tersebut, pastinya
itu perlu perizinan lagi, perlu regulasi lagi loh. Itu kan dua perusahaan loh, antara WhatsApp dan TikTok itu perusahaan yang berbeda. Apalagi WhatsApp itu bukan perusahaan yang kecil. Di sini pasti tujuan ada WhatsApp, persaingan dagang. mohon izin, tujuan WhatsApp di sini bukan sebagai e-commerce antara jual beli, tidak. Di sini hanya perantara, penghubung antara penjual dan juga pembeli. Transaksi kita tetap menggunakan bank yang ada di sekitar kita, menggunakan apa alternatif antara penjual dan pembeli, apa alternatifnya, entah bank apa itu disepakati mulai dari penjual dan pembeli. Karena malah ribet dari yang WA kok langsung bank, bukannya langsung TikTok langsung bank. Bukankah TikTok juga melakukan seperti itu? Membeli langsung bayar menggunakan bank lain, tidak menggunakan uang dari TikTok. Bank sudah Bukankah seperti itu? Malahan juga kalau transaksinya menggunakan WA itu malahan lebih rawan lagi mengenai penipuan karena terjayunya dan banyak calo. makin tidak terkondusif. Berarti kalau menggunakan WA otomatis kita menggunakan 3 aplikasi dong. Pertama yang shop tadi, WhatsApp, lalu mobile banking secara tidak langsung. Iya bukan? Iya. Bukankah TikTok jauh lebih efektif dengan cuma satu itu tadi? Lebih simpel. Dari efektif tersebut, apakah TikTok Shop sudah memperhatikan resikonya? Resiko apa yang dimaksud? Resiko transaksi, resiko barang yang jelas atau tidaknya. Terus resiko pesanan sudah diterima atau belumnya di TikTok Shop, kualitas barang, harga barang, apakah sudah? Sebelumnya untuk pengiriman otomatis para penjual mengirim resi ya. Untuk resi kita bisa lihat di Google, bisa kita lihat di Chrome. Kita tinggal mengetikkan nomor resi kita, otomatis kita sudah tahu posisi pesanan kita ada di mana. Dan mengenai barang yang tidak sesuai dari pihak TikTok Shop sendiri itu udah ada fitur return. Jika tidak sesuai bisa diretur. Oke, untuk babak yang kedua sudah selesai, waktunya 30 menit sudah selesai. Untuk babak yang ketiga yaitu pertanyaan dari dewan juri, apakah ada atau tidak diberikan masing-masing satu peserta meliputi transaksi apakah legal atau legal serta tadi perizinan dan lain-lain. Izin menambahkan keamanan mulai dari kualitas barang, terus keamanan untuk pengiriman barang juga. Ya, kan nggak boleh nyangka. Nggak boleh nyangka. Oke, kembali ke pertanyaan untuk tim kontrak. Bila kalian tidak menyetujui TikTok Shop itu ditutup, maka apa saja yang perlu diperbaiki dari pihak TikTok Shop sendiri agar tidak terjadi penutupan? Oke, jadi menyangka ya. Izin jawab. Izin menjawab sebenarnya. Sepertinya menyangka. Jadi seperti ini. Sesuai dengan kenapa kok permasalahan tadi ya? Kenapa kok TikTok ditutup soal perizinan, terus soal keamanan. Nah, itu mungkin agar tidak itu lagi kita membuat perizinan agar disetujui oleh Permendagri dan kita memperbaiki faktor keamanan dan serta faktor untuk Iya, keamanan ya. iya, tapi kan tidak langsung sesuai pertanyaan tadi ya. Sesuai pertanyaan tadi kan gimana kok piye bagaimana agar TikTok Shop tidak ditutup kembali gitu kan? Iya kan? Ya otomatis kita melakukan yang tadi lah seperti itu. Improvisasi dari keamanan, fitur juga dari mungkin regulasi barang ya. Dari harga TikTok Shop itu harganya sangat-sangat tidak manusiawi karena antara harga di pasar offline dengan pasar online sangat-sangat jauh. Jadi menurut saya perlu diadakannya peraturan mengenai regulasi penjualan di TikTok secepat mungkin.
tanpa harus menutup aplikasi. Tanpa harus menutup aplikasi. Sekali lagi, tanpa harus menutup aplikasi. Aplikasi dia itu hanya shopnya. Lanjut. Coba yang keempat itu pertanyaan dari audiens. Silahkan audiens. Ya, mau diisi perkenalkan diri, saya Asfi Kusmanto. Di sini saya akan menanyakan. Jadi seperti artikel yang sudah saya baca, artikel kompas.com yang berisi, jadi TikTok Shop itu ditutup karena TikTok itu sebuah platform yang merangkap pada e-commerce. Nah, untuk platform itu seperti TikTok, Instagram, sedangkan e-commerce itu Shopee dan Lazada. Nah, Shopee dan Lazada itu kan nggak ditutup, yang ditutup kan TikToknya karena masalah tersebut kan. Terus, salah satu fitur utama TikTok itu adalah sebagai sosial media dan lifestyle, serta sebagai pelaku dapat mengetahui apa yang konsumen mau dan apa yang konsumen butuhkan. Akan tetapi, imbasnya itu terhadap UMKM dan perdagangan pasar yang mengalami penurunan karena adanya predatory pricing, yang artinya dari segi harga itu sangat amat terbanting. Untuk pertanyaan kepada tim Pro, mengapa pemerintah itu baru menindaklanjuti hal tersebut, padahal kan seperti artikel yang sudah saya baca, TikTok Shop itu sudah berdiri sejak bulan September tahun 2021. Sekarang itu bulan Oktober tahun 2023. Jadi butuh waktu 2 tahun untuk menindaklanjuti hal tersebut. Bagaimana menurut kalian? Kemudian, menurut kalian, langkah apa yang harus dilakukan buat menangani hal tersebut? Kan adanya kan dua pelaku, antara pelaku TikTok Shop dengan pelaku UMKM. Jujur, saya sebagai anak dari pedagang kecil itu sangat amat merasa akan adanya penurunan yang ada. Kemudian, bagaimana pendapat kalian untuk menangani hal tersebut? Terima kasih. Dari Mbak Astri Kusmanto. Injak karena setelah adanya TikTok Shop mulai dari 2021 sebagai bahan evaluasi kami di tahun 2023 ini, karena ingin membatasi banjirnya produk impor di toko digital. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, berdiri Pak. Kontra tidak jadi. Nah, yang mau nanya kontra. Baru kontra satu Kontra kalian di. Setuju kan? Yang tadi menjawab yang di sini soal yang juri sini soal keamanan dari barangnya sendiri dari luar negeri. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Mengatasi barang ini. Barang yang berbahaya. Sebelumnya saya dijawab ya. Untuk mengatasi barang yang berbahaya, kita punya bea cukai, kita punya hukum tim pengecek di laut, udara, dan darat, itu semua udah dicek. Kalaupun memang ada, otomatis bea cukai yang gerak, bukan kami yang gerak. Bisa dipahami? Yakin. Jangan orang menyangkal. Yakin. Yakin. Kita yakin. Yakin.
Yakin lah. Karena gini, kalau kalian tidak bea cukai, lalu apa kalian tidak mempertanyakan udah 2 tahun loh, masa baru dilakukan sekarang? Sih, tapi kamu juga nggak yakin sama isi dari negara. Aulia nggak boleh menyanggah. Dari tim baru boleh menyanggah. Tidak boleh. Oh ya. Karena silakan dahulu. Untuk Bapak yang terakhir yaitu Bapak ke-6, closing statement dari kedua tim. Silakan dari tim Pro. Intinya. Statement kami menurut pasal 21 tahun 2023 tentang dari Undang-Undang Kemendagri menyimpulkan ditutupnya TikTok Shop itu bertujuan untuk menyetabilkan UMKM di Indonesia. Dan kami juga memberikan alternatif bagi penjual yang dulunya berjualan di TikTok Shop untuk lebih mempromosikan barang dan produknya di aplikasi tersebut tanpa menggunakan transaksi di aplikasi tersebut. Terima kasih. Oke, untuk closing statement tim kontra, silakan. Untuk closing statementnya, menurut kami, tidak harus menutup aplikasi, karena aplikasi selalu update tentang fitur. Terus bukan maksudnya TikTok Shop-nya ya, bukan pasti ada solusi lain dan pasti ada jalan keluarnya selain kita harus menutup aplikasi TikTok Shop tersebut. Contohnya berat. Dan juga mengenai dampak dari UMKM yang tidak menggunakan e-commerce, dari kami juga sudah memberikan solusi seperti itu. Di pasar offline menyediakan barang yang diusahakan beda dari yang lain, sehingga para konsumen, para pelanggan itu datang ke toko-toko tersebut. Dan juga mengenai dampak UKM, ya kita itu harus mengikuti perkembangan teknologi. Kalau kita tidak mengikuti, pastinya akan sulit. Kita menggunakan teknologi, jangan digunakan oleh teknologi. Mungkin itu statement close dari kami. Sekian. Terima kasih. Untuk Dewan Juri, untuk membacakan penilaian yaitu tentang penjurian yang pertama 3 aspek, yaitu tentang manner, method, atau ya yang pertama ya method, itu mengangkat argumen, penyampaian argumen dan cara pembawaan. Dan untuk yang kedua manner atau kesopanan tingkah laku ucapan. Yang ketiga yaitu method atau cara pembagian pembicara untuk memberikan sanggahan atau argumen. Silakan Dewan Juri. Dari
Penilaian meter untuk pro dapat 40 poin, manner mendapat 20 poin, method mendapat 10 poin dengan total 70 poin. Untuk tim kontra, meter 43, manner 18 poin, method 15 poin. Mendapatkan poin total 76. Jadi dapat dilihat total akhir dari debat kali ini dimenangkan oleh tim kontra. Lalu yang kemudian yaitu pembacaan notulensi. Silakan. Saya akan menyampaikan notulensi pada debat kali ini yang beranggotakan tim pro oleh Arin Hidayati, Eko Rianto, Farid Fadilah, Ramesti dan Riawan, dan tim kontra ada Arsy, Bagas, Denny, Fitri Haji, dan Nawaf. Tadi penyampaian argumen dari tim pro bahwa ada visi-misi yaitu membuka peluang kerja terhadap rakyat dan memberikan pelatihan kerja, dan penyampaian argumen tim kontra bahwa untuk memajukan ekonomi dan memanfaatkan teknologi serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya disanggah oleh tim pro bahwa sesuai misi menyetabilkan UMKM dan tidak sesuai dengan Permendag nomor 31 tahun 2023 pasal 21 ayat 2, maka TikTok Shop hanya perlu berpromosi, bukan berjualan atau bertransaksi. Kemudian disanggah oleh tim kontra bahwa pemuda menggunakan TikTok Shop untuk memudahkan membeli barang atau memenuhi kebutuhan, jadi tidak perlu ditutup. Kemudian ada sanggah lagi dari tim pro bahwa masyarakat Indonesia tidak semua bisa bermedsos atau keterbatasan pengetahuan dalam teknologi. Tim kontra menyatakan bahwa masa kini penjual dituntut untuk bisa belajar dunia digital. Kemudian tim pro menyatakan bahwa sesuai perkataan Insinyur Jokowi bahwa dilarang karena berdampak anjloknya UMKM dan perdagangan pasar karena adanya digital marketing, jadi penjualan di pasar anjlok. Terus tim kontra menyatakan bahwa apabila kita berdagang online untuk mengatasi anjloknya harga barang tersebut. Kemudian balik lagi tim pro menyatakan bahwa media TikTok Shop ditujukan untuk berpromosi, bukan untuk berjualan atau bertransaksi. Terus ada lagi penyanggahan dari tim kontra bahwa TikTok Shop seharusnya tidak harus ditutup, bisa dilakukan regulasi karena di Shopee, IG juga mengikuti fitur di TikTok Shop. Selanjutnya tim pro menyatakan sanggah lagi bahwa menurut Menteri Perdagangan bahwa medsos dan e-commerce akan dipisah, sedangkan TikTok itu medsos bukan e-commerce karena harus ada data yang dilindungi. Selanjutnya tim kontra menyatakan bahwa menurut Zulkifli Hasan, kenapa apabila TikTok Shop saat ini ditutup, apakah nanti akan dibuka kembali? Ya. Terus bagi kesimpulan langsung, jadi kesimpulan dari tim pro yaitu menurut pasal 21 tahun 2023 tentang Undang-Undang Kemendagri, ditutupnya TikTok
TikTok Shop bertujuan menyetabilkan UMKM dan TikTok Shop dan TikTok itu digunakan untuk mempromosikan bukan bertransaksi. Dan untuk tim kontra yaitu tidak harus menutup aplikasi TikTok Shop karena aplikasi selalu untuk mengenai keamanan karena aplikasi selalu update mengenai fitur. Terus pasti ada solusi lain yang bisa dilakukan mengenai dampak. Kita ada solusi di pasar offline menyediakan barang yang berbeda dari lain. Dan untuk dampak UMKM kita harus mengikuti perkembangan arus teknologi. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, untuk penghujung acara, terima kasih atas tim pro dan tim kontra telah debat dengan kondusif lah, tidak ada perselisihan. Itu jangan setelah ditutup jangan ada perselisihan di antara tim pro dan tim kontra. Untuk debat kali ini tentang diploma TikTok Shop penutupan aplikasi oleh Kemendagri yang tidak sesuai dengan Permendag nomor 31 tahun 2023 pasal 21 ayat 2. Untuk itu sudah ditutup. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tim Brazil sudah membawakan debat dengan baik. Sudah berapa kali debat teman-teman? Sudah sering? Baru sekali tapi Masya Allah luar biasa sekali mempersiapkan materi dengan baik. Terima kasih banyak untuk kedua tim sudah benar-benar mempersiapkan materi, bisa saling menyanggah dengan baik, ada dukungan data dan juga fakta dalam menyanggah, dan juga suasana debatnya kondusif. Terima kasih untuk audiens dan teman-teman semuanya. Tidak ada baku hantam di sini ya teman-teman. Oke, minimal ini dipertahankan ya debat yang seperti ini. Kalau bisa untuk tim 2 ditingkatkan juga boleh. Paling tidak minimal seperti ini. Ini sudah berjalan baik sekali dan juga argumennya juga baik dan pokok bahasanya tidak kemana-mana, itu yang penting. Dan di sini aku hanya meluruskan saja bahwasannya tadi betul ada pemisahan antara social commerce sama e-commerce ya. Social commerce itu hanya media sosial, hanya untuk ajang marketing, promosi, lifestyle dan lain sebagainya. Kalau e-commerce baru berkaitan dengan marketplace, jual beli, dan perlu ditekankan makna dari transaksi. Transaksi berarti ada pembayaran, ada proses pembayaran di dalamnya. Nah, salahnya atau kelirunya TikTok Shop adalah adanya pembayaran di situ, bukan masalah marketingnya atau promosinya. Makanya dibuat peraturan seperti ini untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak dimonopoli, agar tidak ada harga-harga yang miring di TikTok Shop. Itu adanya peraturan ini. Namun yang disayangkan adalah kenapa ini tiba-tiba muncul? Tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Kenapa harus sepihak? Nah itu yang kurang di sini. Lalu kemudian kalau di Instagram ya teman-teman itu tidak bisa jual beli, tidak bisa pembayaran, dialihkan ke website lain. Itu Instagram, itu Facebook, apalagi di Twitter. Twitter malah tidak mungkin ya kita jual beli di sana. Bisanya hanya nyebar tweet, hanya bisa sambat di Twitter ya teman-teman. Nah itu penggunaannya. Jadi dipisahkanlah antara e-commerce dan juga social commerce mulai sekarang agar tidak ada aplikasi sejenis TikTok yang menyalahgunakan penggunaannya agar sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itulah adanya peraturan ini. Lalu kemudian berkaitan dengan ini bagaimana cara untuk tetap bisa TikTok Shop ini dibuka
Caranya cuma satu, bilang ke developernya, silakan buka 2 aplikasi. Itu bukan solusi yang bisa kita berikan secara langsung, tapi paling tidak pihak developer atau pengembangnya itu tahu, oh ternyata TikTok tuh hanya untuk promosi loh, untuk senang-senang loh, bukan untuk jualan. Silakan dibuat platform yang berbeda, entah itu berupa website untuk bisa jual beli ataupun aplikasi yang sama-sama TikTok tapi ada TikTok dan juga TikTok Shop seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja bisa kakak sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya, kalian hebat. Waktu pertama kali debat pada siang hari ini. Kakak akhiri kelasnya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk tim kontra sudah memenangkan debat. Model ini